Shalom jemaat Tuhan. Sore malam hari ini kita bersama-sama bersekutu. Kita nyatakan kerinduan kita di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Karena hanya Dialah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dialah yang menjadi sumber pengharapan kita. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami sungguh merasakan betapa Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan-Mu yang Kau nyatakan di dalam setiap pergumulan, doa, pekerjaan, aktivitas kami setiap hari. Dan kini saatnya Tuhan, kami rindu untuk mempersembahkan setiap pujian kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk
hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Oh, mulianya hadiratmu, kami baitmu, memujamu, dimuliakan Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadiratmu.
hati kami, hati kami. Menguasai kami, melingkupi kami dengan kekudusan-Mu, dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih, biar kami semakin tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Betapa kami rindu hanya menyinggah-Mu Yesus. Urapan-Mu ada atas kami Tuhan, biarlah memenuhi tempat ini, memenuhi ruang hati kami, biar damai sejahtera-Mu menguasai pikiran kami, segenap hidup kami. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa Engkau sungguh baik, tak terselami jalan-jalan-Mu. Betapa Engkau baik, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Terpujilah nama-Mu, oh Yesus Tuhan. Puaskan jiwa kami yang haus akan akhir-Mu, rindu akan kediaman-Mu. Hosana, Hosana. Bagi-Mu Raja kami kagum, punya Allah yang seperti-Mu. Kami kagum, punya Raja seperti-Mu. Engkau berkuasa atas langit dan bumi. Bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, dan kami percaya di dalam-Mu ada kemenangan, di dalam-Mu ada kesembuhan, di dalam-Mu ada kemuliaan. Kami terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kami rindu untuk semakin tenggelam di dalam hadirat-Mu. Kami rindu untuk menaikkan ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami rindu untuk senantiasa ada di dalam pelukan kasih. Karena tiada tempat lain di dunia ini seperti halnya kami dekat dengan-Mu, di mana kami boleh merasakan betapa kami bersuka cita, betapa hati kami begitu damai dan dipuaskan oleh aliran-aliran surgawi itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud
kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan banyak bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari semua katakan, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpuji
setiamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Ini nyanyian hati kami, ini seruan pujian kami, Yesus. Betapa kami merindukanmu, betapa kami rindu sentuhan kasih setiamu. Ini seruan hati kami, oh Yesus, oh Yesus Tuhan. Haleluya. Ini nyanyian pujian hati kami, ini seruan doa kami. Puaskan kami dengan air-Mu, oh Roh Kudus, mengalirlah Tuhan, mengalirlah Roh Kudus dalam hidup kami. Terus Kau kerjakan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. You are holy Lord, you are worthy. Ya dalam maya sing ya dalam yamu. Haleluya, Jesus, oh Jesus.
Hikia patata lapa kata kata lapa kata lapa kaya sekia lapa kata. Hikia pada lama maya sekia laya. Hikia pada lama maya sekia laya. Holy Spirit, come in this place. Holy Spirit, come in this place. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami mengakui Engkau Tuhan dalam setiap kelakuan kami, tindakan kami sehari-hari. Kami akui Engkau Tuhan di setiap jalan-jalan kehidupan kami. Bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu, dan itu mendatangkan bagi kami kebaikan. Karena kami begitu mengasihi-Mu Tuhan. Kami begitu merindukan akan jamahan, akan pribadi-Mu lebih dari yang lain. Terima kasih Tuhan. Tiada tempat lain Tuhan di mana kami bersembunyi. Kemanakah kami harus pergi menghindari Roh-Mu Tuhan? Tidak ada tempatnya. Dimanapun itu Engkau ada. Dan kemanapun kami pergi Tuhan, kami rindu untuk selalu bersama-sama dengan-Mu. Terima kasih Tuhan. Jesus, Jesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah
kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi mari katakan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Malam hari ini kita bersyukur bersama-sama bisa mengikuti sesi Worship Night. Dalam kehidupan kita, saya tidak pernah menjumpai bahwa orang hidupnya tanpa masalah. Kalau saya melihat sinetron, banyak sinetron yang saya perhatikan adalah masalah itu seolah-olah tidak ada habisnya. Keluarga ini mengalami masalah ini, keluarga ini mengalami masalah ini, dan selanjutnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Demikian dengan kita seringkali juga diperhadapkan dengan masalah hidup yang seakan-akan tidak ada jalan keluar. Penderitaan, ketakutan, kekhawatiran, masalah keluarga, masalah ekonomi, seolah-olah masalah-masalah itu belum lagi selesai, ada lagi masalah yang lain. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini membuat kita benar-benar seringkali mengalami lemah. Dan kita rapuh dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak sedikit mereka yang tidak mendapatkan obat ketika hidup mereka lemah, mereka mengalami kekalutan. Tidak sedikit di antara kita orang-orang percaya yang mereka bahkan sampai meninggalkan Tuhan. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini saya menyampaikan renungan firman Tuhan dengan saya beri judul obat ketika kita mengalami kelemahan. Apa yang harus kita lakukan manakala saudara dan saya mengalami kelemahan karena berbagai macam tekanan, berbagai macam persoalan, berbagai macam kesulitan. Nah, mari kita belajar bersama-sama dari Tuhan Yesus. Yang saya ambil di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa.
Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu ayat yang tidak asing bagi kita ketika Tuhan Yesus pada waktu bergumul menghadapi kenyataan yang harus dihadapi, yaitu dia harus memikul dosa kita umat manusia, maka ketakutan luar biasa. Tetapi itulah yang diajarkan oleh Tuhan kepada saudara dan saya. Mengapa saya beri judul tadi, doa jadi obat kuat dalam menghadapi kelemahan. Sekali lagi, mengapa doa itu jadi obat kuat dalam menghadapi kelemahan? Ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, karena doa adalah komunikasi dengan Tuhan, di mana kita bisa mengungkapkan seluruh keluh kesah hati kita kepada Tuhan. Seperti yang dituliskan di dalam Markus pasal 1 ayat 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Ia, Tuhan Yesus, bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, doa itu adalah komunikasi yang dilakukan oleh Yesus dengan Bapanya yang di sorga. Nah, itulah yang diajarkan juga kepada kita. Ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi kelemahan-kelemahan dalam hidup kita, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Tadi dikatakan dengan jelas bahwa di dalam ketakutannya itu, Yesus makin bersungguh-sungguh berdoa kepada Bapa. Jadi, saudara dikasihi oleh Tuhan, doa adalah komunikasi dengan Allah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena itu mari kita bersama-sama sebagai pengikut-pengikut daripada Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama ketika kita mengalami kelemahan, jangan lupa dan jangan saudara dan saya justru menjauh dari Tuhan, tetapi mari kita bersama-sama ketika kita menghadapi kelemahan, mari kita bersama-sama membangun doa. Ya. Kenapa kita harus berdoa? Ingat para psikolog dengan pasiennya. Seorang psikolog itu hanya mendengarkan keluh kesah, persoalan, masalah yang dihadapi oleh pasiennya. Nah, demikianlah saudara dan saya, kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berkata kepada Bapa, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan menurut kehendakku, tetap menurut kehendak Tuhan. Nah, mari kita belajar dengan segenap hati kita supaya ketika kita mengalami kelemahan, kita mendapatkan obat yang baik yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semuanya, yaitu berdoa. Mari kita bersama-sama ketika kita menghadapi persoalan, makin bersungguh-sungguhlah berdoa kepada Tuhan. Ungkapkan seluruh kepedihan hatimu, ungkapkan seluruh persoalan-persoalanmu kepada Tuhan, karena Tuhan mau mendengar dan Tuhan bahkan berkeinginan untuk menjawab segala keluh kesah kita. Nah, itu mari kita bersama-sama belajar dari Tuhan Yesus. Biarlah di dalam kelemahan kita, kita mendapatkan obat yang manjur, yaitu berdoa. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan. Mengapa doa jadi obat kuat dalam menghadapi kelemahan? Markus pasal 14 ayat 38 dikatakan demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Efesus pasal 3 ayat 16.
Rasul Paulus berkata, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Mengapa doa itu menjadi obat di dalam kita menghadapi kelemahan? Dari Markus pasal yang ke-14 ayat 38 dan Efesus pasal 3 ayat 16. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa itu menguatkan roh kita dalam menghadapi kelemahan-kelemahanmu. Dan meneguhkan kita di masa-masa saudara dan saya mengalami kesusahan. Sebab itu mari kita bersama-sama jangan sekali-kali ketika kita menghadapi kelemahan maka kita justru jauh dari Tuhan. Tapi mari kita bersama ketika menghadapi kelemahan berdoa bersungguh-sungguh seperti Tuhan Yesus. Berdoa yang kita bangun itu seperti sebuah ilustrasi saudara yang dikasih oleh Tuhan ketika ilustrasi itu dikatakan mengenai kuda hitam dan kuda putih. Seseorang bertanya, mana lebih kuat kuda hitam dan kuda putih? Ada banyak orang yang tanpa berpikir berkata bahwa kuda hitam lebih kuat. Mungkin orang yang menjawab itu karena melihat dalam fakta-fakta mengenai orang-orang negro, orang-orang yang hitam itu, wah seolah-olah mereka kuat. Tetapi sebenarnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kuda hitam dan kuda putih mana yang lebih kuat? Itu tergantung bagaimana kita memberi makan. Kalau kita lebih banyak memberikan nutrisi kepada kuda yang hitam, maka kuda putih pasti lemah. Tetapi ketika kita memberikan makan kepada kuda putih atau nutrisi yang lebih baik kepada kuda yang putih, maka kuda yang putih pasti lebih kuat daripada kuda yang hitam. Sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama belajar seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Ketika kita mengalami kelemahan, jangan justru jauh dari Tuhan, tetapi makin membangun doa. Sebab dengan saudara dan saya terus membangun doa, maka saudara dan saya sedang menguatkan rohmu. Dan saudara juga sedang menguatkan hatimu di dalam menghadapi persoalan. Dan tentu saja saya percaya bahwa Tuhanlah yang menguatkan kita. Karena itu mari kita bersama-sama jangan jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Ya, makin kita berseru kepada Tuhan, makin kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Maka satu saat kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Sebab itu jangan engkau membiarkan dirimu dipermalukan atau dikuasai oleh kelemahan-kelemahan yang ada. Tetapi mari kita bersama-sama membangun doa sehingga kekuatan yang daripada Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa doa jadi obat kuat dalam menghadapi kelemahan? Yakobus pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan ayat 18. Dikatakan di sana, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Dari ayat ini saudara dikasih oleh Tuhan, Alkitab menjelaskan bahwa Elia sama dengan saudara dan saya. Dia manusia, kita juga manusia. Tetapi Elia bisa berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan membuat mujizat yang luar biasa. Dari firman Tuhan ini, kita menarik jelas pembelajaran bahwa ayat ini berbicara kalau Elia bisa, maka saudara dan saya juga bisa.
Sebab itu mari kita bersama-sama biarlah doa itu menjadi obat yang kuat bagi saudara dan saya ketika menghadapi kelemahan. Kita tidak usah cari masalah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hidup di dalam dunia ini, iblis selalu ingin memberikan kepada saudara dan saya supaya kita ini lemah, supaya kita ini tidak kuat, supaya kita ini mundur dari Tuhan. Tetapi firman Tuhan sudah mengajar kepada saudara dan saya, yaitu bagaimana kita memiliki obat, bagaimana kita mendapatkan obat ketika kita menghadapi kelemahan, ketika kita menghadapi kesukaran. Yaitu saudara dan saya, mari kita membangun doa. Elia adalah satu contoh bagi saudara. Elia adalah satu contoh bagi kita. Dia bersungguh-sungguh berdoa dan doanya itu menghasilkan mujizat. Maka mari kita bersama untuk juga belajar. Kalau Elia bisa mendapatkan mujizat karena berdoa, maka kita juga bisa mendapatkan mujizat. Kita juga bisa mendapatkan kekuatan. Kita juga bisa mendapatkan power yang dari Tuhan ketika kita bersungguh-sungguh berdoa. Sebab itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jangan terus tinggal di dalam kelemahan, tetapi mari bangkit bersama dengan Tuhan di dalam doa. Kita bangkit menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang dengan bersungguh-sungguh berdoa. Jadilah mempelai yang dewasa, karena kedewasaan adalah ciri dari seorang calon mempelai. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa di sorga, kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh meninggikan Engkau Tuhan, dan biarlah Engkau disukakan dengan pujian dan penyembahan kami. Dan malam hari ini kami juga boleh mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Seringkali ketika kami menghadapi kelemahan-kelemahan tubuh kami oleh karena persoalan, oleh karena tekanan, oleh karena kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kami seringkali justru bukan semakin dekat dengan Tuhan, tetapi kami menjauh dari Tuhan. Namun firman-Mu mengajar kepada kami Tuhan, untuk kami boleh belajar bahwa obat yang kami temukan, obat yang boleh kami dapatkan ketika kami mengalami kelemahan, kami tidak mendapatkan di tempat yang lain, tetapi biarlah kami dapatkan itu, yaitu di dalam doa. Ketika kami berdoa, ketika kami bersungguh-sungguh berdoa, ketika kami menghampiri Engkau Tuhan dan membawa seluruh keluh kesah kami percaya Tuhan bahwa doa yang kami naikkan itu menjadikan kami orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong umat-umat-Mu, biarlah kami tidak menjadi orang-orang yang terus dikalahkan, tetapi kami menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur malam hari ini kami akan mengakhiri, dan hamba berdoa kiranya Tuhan Engkau memberkati akan kesehatan dari setiap anak-anak-Mu. Kau memberkati juga Tuhan di mana mereka berusaha, mereka menjadi orang-orang yang hidup dalam takut akan Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Engkau juga memberkati rumah tangga dari setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang hidup dalam takut akan Tuhan, biarlah Tuhan Engkau terus ada di dalam rumah tangga mereka, memberkati rumah tangga mereka. Hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang Tuhan mungkin baru membangun usaha. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati mereka, menopang mereka, usaha-usaha mereka yang dilakukan. Tuhan, Engkau memberkati, dan biarlah Tuhan terus nyata di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Hamba berdoa biarlah setiap mereka, anak-anak-Mu Tuhan, mengalami terus pertumbuhan rohani yang makin hari makin indah, makin hari makin maju, makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan-Mu. Para pemimpin kami Tuhan, Engkau yang menopang mereka, Engkau yang memberikan hikmat kepada mereka, dan Tuhan kami serahkan negara dan bangsa kami ini dalam tangan-Mu. Biarlah nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan, dan Tuhan akan terus memberkati setiap anak-anak-Mu dengan berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.